Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yusri Mahendra. Saya Siti Amriani Nurten. Dan saya Ganggaran Tahu. Dan saya Reski Putri Sasmita. Saya Muharia Setiawan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menemui Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, yaitu Pak Saharudin ST MPD. Nah, langsung saja kita ke ruangan beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Saya sendiri atas nama Yusri Mahendra, dan ini Reski Putri Sasmita, Siti Amriani Nurten, Arya Setiawan, dan Ganggaran Tahu. Dan di sini ada Ketua Prodi dari Pendidikan Teknik Elektronika, yaitu Pak Saharudin ST MPD. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai keterkaitan antara pendidikan kejuruan dengan industri. Pertanyaan pertama itu, bagaimana definisi dari pendidikan kejuruan dan apa perbedaannya dengan pendidikan vokasi di perguruan tinggi? Jadi pendidikan kejuruan itu memang diperuntukkan untuk menjadi tenaga kerja di industri. Itu tujuan utama. Itu pendidikan kejuruan. Jadi mereka di sini di samping pengetahuan tentang keteknikan, juga mereka dilatih keterampilan. Itu pendidikan kejuruan. Kan ada jalur pendidikan akademik namanya. Pendidikan akademik itu memang untuk menggali ilmu. Jadi kebanyakan mereka itu yang bergelut di pendidikan akademik itu larinya untuk pengembangan keilmuan, bukan untuk bekerja di industri. Itu bedanya. Okay. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Itu bagaimana pendapat Bapak mengenai link and match di pendidikan kejuruan dengan atau perguruan tinggi terhadap industri? Jadi link and match itu suatu hal yang sangat penting, dan itu sebenarnya yang sangat diharapkan antara apalagi industri dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu seharusnya menyediakan tenaga-tenaga yang siap bekerja di industri. Jadi saling membutuhkan sebenarnya. Meskipun link and match itu sangat banyak kendala yang kita hadapi untuk mewujudkannya itu, termasuk perguruan tinggi itu biasanya ketinggalan dari hal teknologi terhadap industri. Kenapa? Di industri itu mereka cenderung memakai teknologi yang cepat perkembangannya, sedangkan di perguruan tinggi itu biasanya agak kurang, terutama dari hal peralatan dan sebagainya, jadi selalu tertinggal. Kemudian yang kedua, biasa hambatan-hambatannya itu adalah masalah komunikasi antara pihak industri dengan pihak perguruan tinggi. Jalinan komunikasi itu. Jadi seperti umpamanya skill apa yang sekarang yang sedang dibutuhkan di industri, itu terkadang perguruan tinggi tidak dapatkan gitu. Nah, komunikasinya nanti ini yang akan diperbaiki. Baik, saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Apakah di pendidikan teknik elektronika ini menerapkan link and match terhadap perusahaan? Seharusnya semua pendidikan vokasi, ya, atau semua pendidikan keteknikan itu menerapkan yang namanya link and match, ya. Cuman tadi itu banyak kendala terhadap itu, dan kita berusaha ke sana. Kita berusaha menerapkan, ya, termasuk umpamanya begini ya. Jadi kerjasama kita di perguruan tinggi itu diarahkan umpamanya ke kurikulum, ya.
Jadi bagaimana industri itu terlibat dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi. Itu gunanya supaya apa yang diharapkan oleh industri itu kita juga laksanakan di sini. Itu link and match. Yang kedua, kita juga berusaha menjalin kerjasama dengan industri dalam hal rekrutmen alumni kita. Itu saya kira itu dua yang sangat penting, link and match ya, program itu ya, link and match antara perguruan tinggi dengan industri. Saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Lanjut dari hard skill, apa yang perlu dikuasai dari perguruan tinggi hingga dapat untuk menuju ke industri, Pak? Saya kira begini, untuk alumni kita itu harus menguasai dua sebenarnya skill. Yang pertama adalah hard skill dan yang kedua adalah soft skill. Ya, hard skill itu saya kira kita sudah mengajarkan berbagai macam skill-skill yang menurut kita dan berdasarkan masukan dari alumni kita sudah mengajarkan mahasiswa itu. Seperti umpamanya kemampuan komputernya, kan itu hard skill semuanya ya. Kemampuan teknisnya, kita sudah menyediakan mereka praktek di laboratorium. Misalnya di instrumentasi umpamanya mereka sudah mampu itu. Kemudian yang paling pokok juga sebenarnya adalah soft skill. Soft skill itu adalah karakter. Di bagaimana kita mengajarkan kedisiplinan ke mahasiswa, bagaimana mengajarkan bekerja sama, bagaimana mengajarkan percaya diri dan sebagainya. Walaupun tidak secara langsung kita mengajarkan, tapi dari tugas-tugas yang kita berikan itu semua tercover. Misalnya kalau kita memberikan tugas kelompok kepada apalagi mahasiswa itu sudah mengajarkan kerjasama di situ. Kemudian kita memberikan deadlines dengan semua tugas-tugasnya. Itu kita sudah mengajarkan kedisiplinan. Di kerja kelompok juga itu kita sudah mengajarkan di situ kepemimpinan. Jadi mereka sesama mereka saling memimpin, gitu ya. Saya kira itu jadi skill-skill yang dibutuhkan oleh industri semaksimal mungkin kita berikan kepada mahasiswa supaya mereka siap untuk bekerja di industri. Untuk pertanyaan kelima, Bapak sudah menjawab tadi, yaitu mengenai soft skill tadi. Dan terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sesi wawancara kami dengan Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan itu untuk melatih peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja industri. Link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan itu dibutuhkan karena perguruan tinggi seharusnya menyediakan tenaga-tenaga yang siap bekerja di industri. Mereka saling membutuhkan. Meskipun ada banyak kendala yang dihadapi, tetapi di balik itu perguruan tinggi tetap mengusahakan berbagai bekal agar mahasiswanya siap dalam bekerja. Di balik itu mereka dibekali soft skill dan hard skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami sudah bersama dengan 2 orang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Putri Sasmita. Saya Siti Ambriani Nurten. Dan saya Ganggaran Tetau. Nah, mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari program studi apa? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Asriel Salim dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika. Oke. Kalau saya sendiri dari program studi Teknik Elektronika D4 dan nama saya Fadil Ahmad Tabris, biasanya dipanggil Katabris. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara dengan kami. Nah, kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai pendidikan kejuruan dengan industri. Untuk itu, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, apakah kurikulum yang sudah dipelajari ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri? Jika iya, mengapa bisa mengatakan kurikulum ini sudah sesuai? Oke.
Kalau menurut saya sudah agak sesuai karena dari program studi saya dari semester 1 hingga sekarang ini saya semester 7 dan mata kuliah yang saya pelajari itu sangat-sangat relevan dengan jurusannya. Yang pertama di semester 1 kami belajar teori tentang elektronika analog dan elektronika digital. Terus di semester 2 kami juga belajar tentang prakteknya dari yang teori tadi. Jadi kami praktek tentang elektronika analog sama elektronika daya. Lalu di situ juga terdapat instrumen, praktek instrumen yang dimana mata kuliah ini sangat penting karena di elektronika instrumen itu salah satu hal yang terpenting dan seterusnya. Jadi itu yang menurut saya kurikulum di sini relevan. Oke. Oke, kalau menurut saya kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Kak Asriadi sebelumnya, terkhusus dengan program studi saya, yang dimana saya dari Prodi D4, menurut saya relevan antara kurikulum dengan dunia industri, termasuk sangat relevan, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa di dunia industri, sangat dibutuhkan yang namanya sistem kontrol atau cara penggunaan PLC, dan kebetulan di program studi D4 sudah ada mata kuliah yang berhubungan dengan alat-alat seperti itu. Jadi kurikulum yang terdapat di jurusan ini sangat relevan dengan dunia industri. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak. Baik, pertanyaan kedua yaitu, apa yang kalian ketahui tentang pendidikan kejuruan? Apakah berbeda dengan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi? Oke, mengenai perbedaan antara kejuruan dengan vokasi, dari yang saya ketahui, kejuruan sendiri dia lebih berfokus ke bagaimana cara menganalisis suatu permasalahan dan juga bagaimana cara memberikan suatu pembelajaran yang lebih baik entah itu ke calon mahasiswa atau ke calon siswa-siswi mereka kelak. Sedangkan untuk vokasi sendiri mereka secara khusus dibuat untuk menjadi suatu lulusan yang fokus pada dunia industri. Jadi mereka hanya berfokus bagaimana caranya mengembangkan seorang atau sumber daya manusia yang siap pakai di dunia kerja. Itu menurut saya. Sama. Selanjutnya, soft skill apa yang kakak-kakak sudah kuasai sebagai bekal untuk masuk ke dunia industri? Oke. Untuk soft skill saya yang telah saya kuasai selama di sini ya banyak, karena yang pertama itu dari pembuatan layout PCB, terus di bagian programming juga, di bagian microcontrollernya, memprogram Arduino, cara mengakses sensor-sensornya, dan kalau saya pikir ya, untuk selama ini tentang kejuruan ya mungkin sudah banyak sekali yang bisa saya dapatkan, begitu. Oke. Kalau dari saya sendiri mengenai soft skill, sejauh ini soft skill yang sudah saya miliki berdasarkan dari kejuruan saya sudah bisa, seperti yang disampaikan Kak Asriadi, sudah bisa bahasa pemrograman, microcontroller, terus seperti kayak pengubahan daya yang awalnya dari sinyal dari arus AC terus mengubah ke arus DC, kurang lebih 80-90% sudah siap untuk terjun ke dunia industri. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan keempat dan kelima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusri Mahendra. Dan saya Muhammad Ari Setiawan. Baik, untuk pertanyaan keempat itu, hard skill apa yang sudah kalian kuasai sebagai bekal untuk ke industri? Untuk hard skill-nya sendiri di sini saya juga sudah mempelajari
tentang bagaimana itu cara mengukur komponen, baik itu dari cara mengeceknya, cara mengukur arus listriknya, dayanya, dan lain-lain sebagainya. Terus untuk hard skill-nya juga seperti cara menggunakan sensor-sensor, itu juga saya sudah dapat juga di sini. Dan seperti satu lagi tentang PLC. Nah, itu sangat penting sekali di dalam dunia industri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kak, bagaimana menurut kalian? Apakah pelatihan yang kalian terima selama ini sudah mencerminkan pekerjaan nyata di industri? Jika iya, bagaimana hal tersebut membantu kalian? Jika belum, apa yang bisa ditingkatkan agar pengalaman belajar kalian lebih syarat nilai dan relevan dengan dunia kerja? Oke, untuk relevansi menurut saya sangat relevan di sini karena yang pertama PLC. Nah, itu sangat penting di sini karena di industri itu rata-rata menggunakan controllernya itu PLC, berupa PLC. Terus yang kedua tentang sensor. Nah, itu juga di industri itu sangat digunakan sensor-sensor. Banyak sensor di industri itu yang memang hampir sama dengan di sini dan bahkan sama yang dipelajari di sini. Terus yang ada juga lagi tentang mata kuliah teknik kendali. Nah, itu juga bagaimana caranya kita mempelajari cara membuat sebuah mengendalikan dengan efisien dan lebih stabil. Jadi di situ kita belajar. Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin kalau sedikit tambahan dari apa yang disampaikan Kak Asriadi sebelumnya, mungkin tentang terkait pertanyaan itu, di sini saya juga sudah pernah mendapatkan tentang pengembangan karir etika, yang dimana itu mempelajari bagaimana caranya melakukan suatu pekerjaan dengan menetapkan etika-etika tertentu. Jadi pada saat melakukan pekerjaan ini dan itu tidak serta-merta secara sembrono. Jadi mereka tetap memiliki aturannya. Aturan sebagaimana yang seharusnya dipatuhi itu sudah kami pelajari di sini. Jadi mungkin apa yang disampaikan Kak Asriadi sebelumnya itu saling berkaitan di sini. Baik, itu saja pertanyaan dari kami dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sesi wawancara kami dengan mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Sehingga disimpulkan bahwa kurikulum yang mereka pelajari ternyata sudah bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan industri. Fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus sudah mirip dengan yang ada di industri. Soft skill dan hard skill mereka sudah dilatih sehingga mereka bisa dikatakan mampu terjun ke dunia industri jika sudah lulus. Nah, teman-teman, itulah tadi sesi wawancara kami dengan Ketua Prodi dan mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika mengenai link and match antara perguruan tinggi dengan industri, tentang soft skill dan hard skill yang perlu dikuasai maupun diberikan kepada mahasiswa agar lulusannya mampu bersaing dan bekerja di dunia industri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.